Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, bahwasanya orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang yang melakukan hijrah, wa jahadu fi sabilillah, yang melakukan jihad, berjuang di jalan Allah. Orang yang beriman, hijrah dan berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, sesungguhnya mereka itu adalah manusia yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang beriman identik dengan yang namanya hijrah. Orang beriman itu identik dengan yang namanya mujahadah, jihad, berjuang. Kita tidak diakui iman yang sesungguhnya sehingga kita melakukan hijrah dan mujahadah. Jadi kita tidak diakui iman kita, iman yang sesungguhnya, sehingga kita melakukan hijrah dan mujahadah, melakukan jihad di dalam kehidupan ini. Orang yang beriman, orang yang hijrah dan melakukan jihad, berjuang di jalan Allah, sesungguhnya mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Rahmat itu mengandung 3 makna. Rahmat bisa maknanya adalah ketenangan dan ketentraman hati. Rahmat itu bisa juga maknanya adalah ampunan atas segala dosa. Dan rahmat itu bisa maknanya adalah karunia, pemberian Allah, anugerah tiada batas. Maka kalau kita beriman, kita berhijrah dan mujahadah di jalan Allah, kita sedang mengharapkan rahmat Allah. Kita sedang mengharapkan ketenangan, mengharapkan ketentraman hati, jiwa, batin kita. Kemudian kita mengharapkan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Dan kita sedang mengharapkan anugerah, pemberian, karunia yang tiada batasnya. Maka rahmat itu bisa artinya 3, ketenangan, kemudian ampunan segala dosa, dan juga anugerah tiada batas. Rahmat Allah ini tidak akan didapatkan kecuali dengan iman, dengan hijrah, dan juga dengan mujahadah. Kemudian hijrah itu apa? Kita dengar hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah secara bahasa itu artinya adalah meninggalkan. Hajaro yahjuru hijratan, hajaro yahjuru hijrah, meninggalkan. Maka hijrah secara bahasa itu adalah meninggalkan. Apa yang mesti kita tinggalkan? Maka ada hijrah itu dibagi menjadi 8. Ada namanya hijrah makaniyah, ada hijrah namanya hijrah ma'nawiyah, ada hijrah namanya hijrah qalbiyah, ada juga hijrah badaniyah. Makaniyah, ma'nawiyah, qalbiyah, badaniyah. Ada lagi hijrah namanya hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah sulukiyah, dan hijrah syu'uriyah. Yang pertama hijrah itu adalah hijrah makaniyah. Makanun itu tempat. Jadi kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya hijrah. Kita pindah dari rumah kita menuju musola, menuju masjid, atau ke suatu majlis untuk melakukan thalabul ilmi, itu juga dinamakan hijrah. Hijrah makaniyah, hijrah tempat. Dari Jakarta kita pindah ke Depok, dari Kalimantan kita pindah ke Depok, itu namanya hijrah. Namanya hijrah makaniyah, hijrah tempat. Rasul dari Mekah pindah ke Madinah, itu namanya hijrah makaniyah, hijrah dalam bentuk tempat. Yang pertama adalah hijrah makaniyah. Yang kedua hijrah ma'nawiyah, hijrah secara maknawi. Maknawi itu artinya sifat yang tidak terlihat. Sifat-sifat negatif, sifat-sifat jelek kita tinggalkan. Dulu kita suka memiliki sifat yang jelek, sifat negatif, kita lubah sifat negatif itu, kita tinggalkan sifat negatif itu menjadi sifat positif.
Dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Itu namanya hijrah maknawiyah. Dari sifat yang jelek menjadi sifat yang baik, dari sifat yang negatif menjadi sifat positif. Itu namanya hijrah maknawiyah, hijrah dalam artian maknawi. Ada juga namanya hijrah qalbiyah. Qalb, hati. Hati itu al-qalbu maudi nazarillah. Hati itu tempat Allah memandang kita. Allah tidak memandang kita bentuk kita. Allah tidak memandang fisik kita. Allah tidak memandang wajah rupa kita. Yang Allah pandang adalah qalb atau hati kita. Maka kata ulama, al-qalbu maudi nazarillah. Hati adalah tempat pandangan Allah kepada hambanya. Maka Allah mandang manusia, Allah melihat manusia, melihat hambanya itu dari hatinya, bukan dari bentuknya. Innallah la yanzur ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah, Allah itu tidak memandang fisik-fisik kalian, Allah tidak memandang badan-badan kalian, dan juga Allah tidak memandang rupa wajah kalian. Yang Allah pandang adalah qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang, yang Allah lihat, yang Allah nilai adalah hati dan amal kita. Maka yang kita mesti perbaiki adalah hati. Hijrah qalbiyah, al-qalb maudhi nazarillah. Hati tempat Allah memandang kita. Maka hati ini mesti kita selalu hijrahkan. Kita tinggalkan hati yang jelek. Sifat-sifat jelek dalam hati kita tinggalkan. Mungkin hati kita penuh dengan sifat dengki, sifat dendam, benci, ria, sombong, ujub, dan lain sebagainya. Inilah penyakit-penyakit hati yang sudah mungkin menumpuk di dalam hati kita. Sifat dengki, kita lihat tetangga punya ini bagus, baru beri perabotan bagus, kita kesel. Itu sifat dengki. Kita tinggalkan sifat dengki. Lihat tetangga dapat hadiah ini, dapat rezeki ini, kita kesel. Itu namanya dengki. Kata Rasulullah, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nawil hatab. Jauhkanlah sifat dengki, karena dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Pahala-pahala kita akan dimakan oleh dengki kita, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita ngaji, kita baca Quran, pahala kita bisa sia-sia, kebaikan kita bisa habis digerogoti oleh sifat dengki yang ada di dalam hati kita. Maka hati-hati dengan sifat yang namanya sifat dengki. Al-hasudu la yasudu. Orang dengki tidak akan pernah mulia. Orang dengki hidupnya tidak akan pernah bahagia. Orang dengki hidupnya jauh daripada kesenangan dan ketenangan. Maka salah satu penyakit hati yang ada, kadang-kadang masih ada dalam hati kita, adalah sifat dengki. Maka hijrah hati ini adalah kita jauhkan sifat dengki, kita jauhkan sifat dendam, benci, kesel, sombong, ujub yang ada di dalam hati kita. Perlahan-lahan kita obati, kita perbaiki, dan kita tinggalkan. Dengan apa? Dengan banyak kita mengaji. Dengan mengaji, dengan bertambahnya ilmu. Dengan ilmu itulah kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dengan ilmu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Kalau kita nggak pernah ngaji, kita nggak bakal tahu. Dengki-dengki aja. Kita lihat tangga senang, kita kesel. Ada namanya tahiyah, ada namanya takziah, ada namanya tahniah. Kalau takziah kita biasa itu tahlilan, takziah Pak ya. Kalau takziah itu apa? Ketika ada tetangga kita yang kesusahan, kita merasakan susah juga. Sedih dengan kesedihan yang menimpa tetangga kita. Itu maknanya takziah. Bukan sekedar tahlilan doang. Takziah itu apa? Perasaan sedih, ada sedih dalam hati kita, ada perasaan susah dalam hati kita, sedih dalam hati kita ketika ada tetangga kita yang ditimpa musibah. Itu namanya takziah. Kalau tahniah
itu senang dengan nikmat yang dikasih oleh orang lain. Tetangga kita dapat kebaikan, tetangga kita dapat rezeki, kita ikut merasa senang. Itu namanya tahniah. Kalau takziah, susah ketika tetangga kita susah, sedih ketika ada tetangga yang kena musibah, itu namanya takziah. Sedangkan tahniah, hati ikut merasakan senang, hati ikut merasakan bahagia ketika ada tetangga kita yang mendapatkan rezeki. Tetangga bangun rumah bagus, kita senang. Tetangga dapat motor beli bagus, senang kita. Itu namanya tahniah, ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Nah, yang kita tinggalkan, yang tidak boleh adalah sifat dengki, benci, dendam, iri hati. Ini adalah hijrah qalbiyah. Hati yang penuh dengan penyakit, hati yang penuh dengan kotoran kita tinggalkan. Namanya hijrah qalbiyah. Dan ini hijrah yang sangat sulit. Nah, yang keempat ada namanya hijrah badaniyah. Hijrah dalam bentuk badan, jisim, fisik. Badan kita, kalau kita masih ada juga yang nggak sholat, naudzubillah, masih gampang-gampangin sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat, naudzubillah. Nah, hijrah badaniyah, dulu badannya nggak pernah sholat, maka kita hari ini, tahun ini, badan kita mesti sholat. Dulu kakinya nggak pernah ke musola, maka hari ini, tahun ini, kaki kita rajinkan, kita tekun datang ke musola. Dulu kakinya nggak pernah ke majelis ilmu, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ibadah, maka kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Tangan kita untuk kebaikan, kaki kita untuk kebaikan, mata kita untuk kebaikan, lisan kita untuk kebaikan, anggota badan kita tinggalkan dari yang jelek menjadi baik. Itu namanya hijrah badaniyah. Badan yang mungkin dulu masih gampang-gampangin sholat, masih juga nunda-nunda sholat johornya jam 2, sholat asarnya mau ajan 5 menit lagi maghrib baru sholat asar. Jangan kita gampangin sholat. Kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, kita mulai dengan memperbaiki sholat kita. Hidup kita mau baik, hidup kita mau lebih baik, maka kita perhatikan sholat kita. Gimana hidup kita mau baik, kalau sholat aja kita gampangin. Maka hijrah badaniyah, badan kita yang dulu masih penuh dengan dosa kelalaian, kita rubah, kita tinggalkan menjadi badan yang penuh dengan ketaatan. Itu namanya hijrah badaniyah, hijrah dalam bentuk badan. Ada namanya hijrah i'tiqadiyah, hijrah dalam bentuk keyakinan. Keyakinan kita, iman kita hanya kepada Allah. Jangan takut kita itu nggak dapat rezeki, makan, minum, napas, rezeki kita sudah ada yang ngatur, maka jangan takut. Bahkan ada yang mengatakan siapa yang takut rezeki itu seakan-akan dia nggak percaya dengan Tuhannya. Takut nggak bisa makan, takut nggak bisa ngidupin keluarga, takut nggak bisa gedein anak, takut nggak bisa biayain anak. Itu namanya kita nggak percaya dengan Allah. Maka kita sebagai hamba yang beriman, kita berbuat apapun, kita beramal apapun, jalannya Allah mudahkan untuk mendapat rezeki. Maka hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Keyakinan yang sesat, keyakinan yang lemah, kita rubah menjadi keyakinan yang lebih mantap. Iman hanya kepada Allah, yakin. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupi rezekinya. Tidak ada satupun manusia yang Allah sia-siakan. Jangankan manusia, cacing di dalam tanah ada rezekinya. Jangankan manusia, rayap di dalam tanah ada rezekinya. Semut di dalam tanah ada rezekinya. Betul nggak, Pak? Semua pasti ada yang jamin. Kita nggak boleh takut nggak dapat rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Wajib bagi Allah untuk menjamin rezeki semua makhluk, bukan manusia doang. Makhluk apapun, semut, rayap, cacing, yang kecil sampai yang gede, semuanya itu rezekinya sudah Allah tanggung. Wajib bagi Allah. Maka menggunakan kalimat Allah.
Allah, wajib bagi Allah untuk menanggung, menjamin rezeki makhluknya. Kalau kita berbuat, kita bergerak, pasti ada aja jalan untuk menemui rezeki kita. Maka jangan takut. Hijrah keyakinan, yakin Allah pasti akan memberikan segalanya untuk kita. Jangan pernah kita pikiran macam-macam, jangan pernah suzon kepada Allah, jangan pernah pikiran negatif kepada Allah. Kadang-kadang kita masih ada pikiran negatif, besok gimana, entar gimana, nanti anak saya gimana, nanti keluarga saya gimana. Yakin kalau kita berbuat, kita beramal, kita bergerak, pasti akan ada jalan yang menuntun kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu namanya hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan. Kita yakinkan, kita mantapkan keyakinan kita bahwa Allah itu selalu akan memudahkan segala hajat-hajat kita. Yang selanjutnya hijrah fikriyah, hijrah dalam bentuk pemikiran. Pemikiran yang tidak baik, pemikiran yang negatif kita tinggalkan menjadi pemikiran yang positif. Kalau kita masih ada pemikiran yang kurang baik, negatif, kita tinggalkan menjadi pemikiran yang lebih baik. Itu namanya hijrah fikriyah. Ada juga namanya hijrah sulukiyah. Suluk, akhlak, tingkah laku. Mungkin dulu akhlak kita masih kurang bagus, omongan kita masih nggak dijaga. Kadang-kadang ngomong enak gitu ya. Apa tuh kadang-kadang? Bukan saya ini, kadang-kadang kok saya lewat atau apa gitu. Kadang-kadang omongan bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa itu kayaknya gampang banget. Betul nggak Pak? Bahasa sama temen, misalnya lagi main bola, ada bisa gitu kan? Saya sering main bola nih. Ini maksudnya bukan kita. Kayaknya gampang ngomong yang tidak enak, kayaknya ngomongin bahasa binatang kayaknya enak. Kalau kita udah merasa enak, kita nggak merasa dosa. Betul nggak Pak? Enak ngomong kayak ngomongin binatang. Binatang kagak salah, disalahin binatang. Nggak kena bolanya, kagak gol, yang disalahin binatang. Binatang kagak salah, jadi kambing hitam mulu binatang. Maka kita jaga omongan kita. Enak ngomong, jalan ngomong apa gitu kan. Ma yalfizu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan, perbuatan itu ada malaikat yang mencatat. Raqib di kanan kita, atid di sebelah kiri kita. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di sisi kita itu ada lahafizin, malaikat-malaikat penjaga, kiraman katibin, malaikat mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, malaikat tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu semuanya ada dalam pengawasan. Pasti akan ada catatannya. Ada istilah namanya ODP. Apa ODP Pak itu? Kalau dalam COVID ODP itu apa ya? Orang dalam pantauan apa pengawasan? Ya kan, orang dalam pantauan ODP. Kita itu semua adalah ODP. Orang dalam pantauan, dalam pengawasan. Siapa yang ngawasin? Inna rabbaka labil mirsad. Allah yang ngawasin kita. Ucapan kita, amalan kita, bahkan hati kita terbesit sedikit pun itu ada yang mantau kita, ada yang ngawas kita. Kita suuzon, kita dengki, kita benci, itu pasti akan ada catatannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin, itu namanya hijrah sulukiyah. Akhlak yang tercela kita tinggalkan menjadi akhlak yang mulia. Perbuatan yang tidak baik kita rubah menjadi perbuatan yang baik. Itu namanya hijrah sulukiyah. Ada juga namanya hijrah syu'uriyah, perasaan, hobi, kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang negatif, yang jelek kita tinggalkan menjadi kebiasaan yang positif. Maka hijrah itu ada 8. Ada hijrah namanya makaniyah, ada hijrah ma'nawiyah, ada hijrah qalbiyah, badaniyah, i'tiqadiyah, fikriyah, sulukiyah, dan syu'uriyah. Ini makna hijrah. Kita rubah hati kita, tingkah laku kita, akhlak kita, kebiasaan kita, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Karena pada hakikatnya kita itu semua menuju kepada satu titik. Kita jangan merasa masih sehat, masih kuat, masih jauh dari mati. Siapa yang bisa ngejamin besok masih hidup? Ada badan sehat, paginya udah mati. Paginya masih sehat, main bola, main bulu tangkis,
di tempat bulu tangkis meninggal dunia. Siapa yang sangka? Maka jangan merasa tertipu dengan sehat badan kita, merasa masih muda, ngapain ngaji, ngapain sholat, ngapain kita untuk berbuat baik. Jangan tunda-tunda, mumpung Allah kasih kita hidup. Madamatil hayah tadibbu fi jusumikum, selama hayat masih di kandung badan. Jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu pasti akan ada balasannya. Innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi manusia yang berbuat baik. Sekecil apapun itu kebaikan pasti akan ada balasannya. Kita senyum, sedekah. Idza lam tatasoddaq bipulusika tasoddaq bidurusika. Kalau kamu nggak bisa sedekah dengan pulus, dengan uang, maka sedekahlah dengan gigimu, dengan senyumanmu. Kita nggak bisa sedekah dengan uang, dengan senyuman itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqoh. Kita senyum di depan saudara kita, itu adalah sedekah, itu adalah ibadah. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Maka hijrah ini, yang dulunya kita kurang baik menjadi baik, yang udah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Berbuat baiklah, ibadahlah kepada Allah sampai datangnya al-yakin, sampai datangnya kematian. Wala tamutunna illa wa antum. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, tunduk, pasrah, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.